Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kusuma Dewi dari kelas 10 TITL 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika, yaitu menjawab 10 soal tentang Microsoft Excel. Berikut 1. Jelaskan perbedaan mendasar antara workbook dan worksheet pada Microsoft Excel. Workbook adalah keseluruhan file atau dokumen Excel yang Anda simpan. Satu workbook dapat berisi satu atau beberapa worksheet. Analoginya seperti satu buku penuh. Worksheet adalah lembar kerja individual di dalam sebuah workbook yang terdiri dari baris dan kolom, tempat Anda mengetik dan mengolah data. Analoginya adalah satu lembar kertas di dalam buku tersebut. Yang kedua, apa perbedaan antara rumus formula dan fungsi function dalam Excel? Berikan masing-masing satu contoh penggunaannya. Formula adalah persamaan matematika atau instruksi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Biasanya menggunakan operator matematika seperti tambah, kurang, atau tanda kutip atas. Contohnya sama dengan A1 tambah B1 tambah C1. Sedangkan function, rumus siap pakai yang sudah disediakan oleh sistem Excel untuk menyederhanakan perhitungan yang rumit. Contohnya sama dengan sum buka kurung A1 titik 2 C1 tutup kurung untuk menjumlahkan data. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan referensi sel relatif atau relative cell reference. Berikan contoh situasi kapan Anda harus menggunakan referensi absolut dengan tanda dolar. Referensi relatif, referensi yang akan otomatis berubah menyesuaikan posisinya ketika rumus disalin atau didrag ke baris atau kolom lain. Contohnya dari sama dengan A1 tambah B1 berubah otomatis menjadi sama dengan A2 tambah B2. Referensi absolut, referensi yang dikunci menggunakan tanda dolar agar tidak berubah sama sekali saat disalin. Contohnya sama dengan SI atau tanda dolar A, tanda dolar 1. Situasi penggunaannya saat Anda ingin mengalihkan semua data dengan satu nilai acuan tetap, misalnya kurs mata uang, persentase pajak yang berada di sel tertentu. Yang keempat, jelaskan kegunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebutkan argumen atau komponen apa saja yang wajib ada dalam penulisan sintaks atau rumus VLOOKUP. Kegunaannya, keduanya digunakan untuk mencari data spesifik pada tabel. VLOOKUP, vertical lookup, mencari data secara vertikal, menurun atau kolom. Sedangkan HLOOKUP, horizontal lookup, mencari data secara horizontal, mendatar atau baris. Argumen VLOOKUP. Lookup value, nilai kunci yang ingin dicari. Table array, rentang tabel tempat data berada. Call index num sama dengan diambil atau nomor kolom yang datanya ingin diambil atau ditampilkan. Range lookup, nilai logika atau true atau false untuk menentukan kecocokan data. Yang kelima, bagaimana cara kerja fungsi if bertingkat nested if di Excel. Berikan contoh kasus sederhana di mana fungsi if bertingkat sangat diperlukan. Cara kerjanya memungkinkan Anda untuk melakukan pengujian logika lebih dari dua kondisi. Fungsi ini mengecek kondisi pertama, jika benar maka menghasilkan nilai pertama. Jika salah, ia akan mengecek kondisi if selanjutnya, dan seterusnya hingga kondisi terakhir terpenuhi. Contoh kasus, menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai angka. Sama dengan if buka kurung A1 tanda kutip S5 sama dengan tanda kutip atas A tanda kutip atas sama dengan if buka kurung A1 tanda kutip sama dengan 70.2 tanda kutip atas B titik tanda kutip atas titik 2 if sama dengan buka kurung A1 tanda kutip sama dengan 60.2 tanda kutip atas C tanda kutip atas D tanda kutip atas tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Dan yang keenam, apa yang dimaksud dengan pivot table? Jelaskan keuntungan utama menggunakan fitur ini dalam proses analisis kumpulan data yang besar. Definisi yaitu fitur canggih untuk merangkum, menganalisis, dan mempresentasikan data yang besar tanpa
perlu menulis rumus manual. Keuntungannya memungkinkan Anda memilah data, menyaring, mengelompokkan atau menghitung total, tutup kurung hanya dengan drag and drop, seret dan lepas. File atau kolom sangat cepat untuk melihat tren atau pola dari ribuan baris data. Yang ketujuh, kapan waktu yang paling tepat untuk menggunakan grafik barang atau bar atau kolom chart, grafik garis, line chart, dan grafik lingkaran, pie chart dalam memvisualisasikan data di Excel. Grafik batang atau bar atau kolom paling tepat untuk membandingkan nilai dari beberapa kategori yang berbeda, misalnya membandingkan jumlah penjualan produk A, B, dan C. Grafik garis atau line chart ideal untuk melihat tren atau perubahan data secara kontinu dari waktu ke waktu, misalnya tren grafik suhu bulanan. Grafik lingkaran pie chart cocok untuk menunjukkan persentase atau proporsi suatu bagian terhadap keseluruhan data, misalnya pangsa pasar berbagai merek mobil. Yang ke-8, ada mengapa fitur data validation penting untuk digunakan saat membuat form pengisian atau tabel input data. Berikan satu contoh penerapannya. Pentingnya untuk mencegah kesalahan input data pengguna agar data yang masuk tetap rapi, seragam, dan akurat, atau mengurangi human error. Contohnya membatasi input tanggal lahir agar karyawan hanya bisa mengisi tanggal dengan format yang benar, atau membuat pilihan drop-down agar data jenis kelamin hanya bisa diisi laki-laki atau perempuan. Yang ke-9, yaitu jelaskan fungsi dari fitur conditional formatting pada Excel dan berikan contoh penerapannya dalam mengelola data, misalnya data penjualan atau nilai siswa. Fungsinya yaitu mengubah format tampilan sel secara otomatis, seperti warna, font, atau latar belakang berdasarkan kriteria atau aturan tertentu yang Anda buat. Contohnya, mengelola data nilai siswa di mana sel dengan nilai di bawah 75 akan otomatis berubah warna menjadi merah sebagai indikator remedial, sementara nilai di atas 90 berubah menjadi hijau. Dan yang ke-10, sebutkan dan jelaskan minimal 3 jenis pesan error atau kesalahan yang sering muncul saat menggunakan rumus di Excel. Misalnya, tagar DIF atau 01 atau koma, tagar value, tanda seru, koma, tagar N atau A, atau tagar REF, beserta penyebab utama munculnya pesan tersebut. Yang pertama, tagar DIF atau 0 terjadi saat rumus mencoba membagi suatu angka dengan angka 0 atau membagi dengan sel kosong. Yang kedua, ada value terjadi ketika rumus atau fungsi mengandung tipe data yang tidak valid, misalnya Anda mencoba mengalihkan angka dengan huruf seperti sama dengan 5 tambah tanda kutip apel tanda kutip. Yang ketiga, REF terjadi ketika referensi sel tidak valid, biasanya karena sel yang dirujuk pada rumus telah dihapus atau ditimpa data lain. Yang keempat, N atau A sering muncul pada fungsi pencarian seperti VLOOKUP, yang berarti Excel tidak dapat menemukan data yang Anda cari dalam tabel referensi. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you. See you.